Halo semua, ini adalah Mi Note 10 dari Xiaomi. Untuk pasar Cina, namanya adalah Mi CC9, dan untuk pasar global, termasuk Indonesia, namanya adalah Note 10. Dan bocorannya akan resmi masuk Indonesia itu di bulan Desember 2019. Terus, sebenarnya Mi Note 10 ini adalah generasi keempatnya dari seri Mi Note, dimana Mi Note terakhir itu adalah Mi Note 3 yang diluncurkan sekitar September 2017. Oke, kita langsung aja lihat kardusnya ya. Di sini kita bisa lihat di sini tulisannya serba silver, jadi ngasih kesan premium sih sebenarnya. Tulisan Mi-nya juga silver, Note 10 juga silver dengan ada aksen-aksen pelangi. Terus kita bisa lihat di bagian bawah ada spesifikasinya ya. Di sini spesifikasinya itu warna Aurora Green dengan RAM itu 6 GB dan memori internalnya itu 128 GB. Oke, terus ini made in China karena memang bukan yang resmi Indonesia. Terus kita langsung aja kita unboxing isinya apa aja. Oke, kita simpan dulu. Ini handphonenya warna Aurora Green. Cantik, sini bisa dilihat. Oke, kita simpan dulu. Terus kita lihat ini isinya apa aja di sini. Oke, di sini tentunya kitab-kitabnya kita simpan dulu. Lalu di sini ada kabel datanya tipe C tentunya, bisa dilihat. C. Terus di sini ada chargernya. Wah, besar sekali chargernya ya. Chargernya bisa dilihat ya. Mungkin kurang ke zoom, nanti kita coba videokan ulang. Di sini chargernya ini spesifikasinya 30 watt, dimana maksimum charge-nya itu di 3 ampere di 10 volt. Jadi kenceng juga. Kita simpan juga. Terus kita kembali ke buku-bukunya. Sini ada apa aja ya? Oh, ini ada kabel ya. Namanya ini pin buat SIM card. Simpan juga. Terus di sini ada buku panduan, kartu garansi. Kita simpan di sini. Terus terakhir ada ya, oke. Seperti biasa ada jelly case warnanya putih. Oke, cantik, cocoklah sama HP-nya. Oke, dan ini adalah handphonenya. Mungkin pertama-tama kita lihat dulu spesifikasi yang tertera di plastiknya. Jadi di sini kita bisa lihat ada kamera utama 108 megapiksel ultra high resolution kamera dengan sensor cukup besar 1/1,33 inci super sensor stunning image quality. Artinya kalau teman-teman tahu kamera Sony RX100 itu ukurannya 1 inci, tapi ini ukurannya 1/1,33 inci, artinya sekitar 3/4 kalinya dibandingkan besarnya sensor RX100. Jadi cukup besar sensor kamera di sana. Kemudian di sini ada 5 kamera untuk semua skenario. Jadi ada dan juga ada bisa untuk 10 kali hybrid zoom with iOS. Jadi bisa ada optical image stabilization juga. Kemudian di sini ada layarnya 6,47 inci 3D curves AMOLED display dengan responsive in-screen fingerprint sensor. Artinya sensor fingerprintnya ada di layar di sini ya, dan layarnya itu lengkung, jadi mirip-mirip handphone flagshipnya Samsung. Oke. Dan baterai tertera di sini cukup besar, 5260 mAh high capacity baterai dengan kecepatan charging itu 30 watt fast charging. Jadi harusnya ini baterai besar, casanya juga cukup kencang, jadi sebanding lah. Lalu kita lihat di belakang, di sini ada tertulis dual nano SIM. Nah, jadi di sini bisa kita tahu bahwa tidak ada slot untuk
memori eksternal, jadi hanya mengenalkan memori internal saja yang sebesar 128 GB. Oke, ini di sini juga disebut ini kameranya. Ini kamera 5 kali optical zoom. Sini ada kamera 2 kali zoom, jadi untuk portrait. Dan ini kamera 108 megapiksel, dan ini adalah kamera ultrawide-nya. Dan terakhir kamera makronya. Oke, langsung aja kita buka ya plastiknya ya. Oke, sip. Di sini tulisan Xiaomi-nya. Buka juga nih biar nggak terganggu tulisannya. Oke, sip. Ya, kita lihat kembali ke bagian belakang. Tadi saya udah jelasin kameranya. Mungkin saya agak sedikit komentarin untuk desain belakangnya. Ini warnanya tadi varian warna Aurora Green. Jadi hijau tapi kebiru-biruan sih, mungkin lebih ke turquoise, dan punya ya tren sekarang lah, ada bling-blingnya, ada warna-warna pendaran cahaya berwarna biru. Kalau saya lihat biru dan hijau. Terus di sini kaca depan belakang ya, ini Gorilla Glass 5 depan belakang, Gorilla Glass 5, dan frame-nya ini metal bukan plastik. Jadi benar-benar HP ini didesain sangat premium, sekelas flagship. Nah, bisa lihat cukup seamless karena semuanya lengkung depan belakang. Terus tadi kita udah lihat belakangnya, mungkin kita bisa lanjut lihat ke bawah. Nah, di bawah ada speaker. Jadi speaker cuma satu, mono di sini. Terus ada konektor tipe C, dan yang terakhir ada headphone jack. Jadi keren lah, gak usah pusing-pusing cari Bluetooth headset, masih bisa pakai headset lama yang kita punya. Terus ke bagian atas di sini juga, wah ini keren nih, flagship tapi ada IR blasternya. Jadi tetap bisa jadi dewa remote TV, remote AC, dan remote lainnya. Nah, di depan kita kembali ke depan. Di sini layarnya layar lengkung dan masih pakai model yang dot drop display, jadi ada titiknya, titik kamera depan ini 32 megapiksel, dan sini ada speaker grill untuk telepon. Oke, lanjut kita nyalakan HP-nya. Oh ya, terakhir saya belum kasih lihat ini samping kanan ada volume rocker atas bawah, terus power button, dan yang terakhir ini SIM cardnya. Kita pastikan apakah memang dual SIM saja, bukan hybrid. Kita buka ya. Oke. Ya terbukti tidak hybrid, hanya dual SIM. Oke, saya masukkan lagi ya. Terus untuk sebelah kiri ini polos, nggak ada apa-apa, hanya ada garis antena saja ya. Oke, sampai sini cukup kayaknya untuk kita lihat tampilan desain luarnya handphone. Kita nyalakan HP-nya ya. Oke, sudah nyala ya. Kita tunggu gimana kualitas layarnya. Oke, udah nyala ya. Dan ini mungkin kita komentarin sedikit layarnya. Yang pasti ini layarnya AMOLED dan keren, warnanya cerah, khas AMOLED. Dan ini udah ada petunjuk fingerprintnya di sini. Dan layarnya juga cukup tipis, setiap pinggir-pinggirnya, mau di atas, mau di bawah, di samping, semuanya tipis. Tidak, dagunya tipis, dahinya tipis. Walaupun sayangnya masih ada ini dot dropnya. Saya lebih suka yang layarnya full sih tanpa ada kamera, kayak Mi Mix 3 atau Redmi 9T, Mi 9T Pro. Ya itu kan semuanya tidak ada kamera dot display seperti ini. Oke, lanjut saya buka ya, karena ini udah pernah saya nyalakan, udah saya setting fingerprintnya. Tes. Oke.
tes nyalakan dulu pakai sandi. Kita tes fingerprintnya ya, seberapa cepat ya, tes fingerprintnya. Oke, ya lumayan lah ya, walaupun dia cepat-cepat amat tapi ya masih cepat lah. Tes lagi sekali, tes lagi. Oke, ya lumayan lah, not bad, walaupun harusnya sih bisa lebih cepat lagi. Terus kita cek sistemnya sekarang. Cek sistemnya di sini ya, ini langsung in the box itu udah MIUI Global versi 11.0.5 stabil. Jadi udah MIUI 11, tetap Androidnya ada Android versi 9 ya. Jadi ya ini anaknya MIUI 11 adalah memang buat antar muka HP-HP dengan layar AMOLED, karena tampilan ambiennya itu tampilan ambience displaynya macam-macam. Ada ini, bisa ada model seperti ini, model seperti ini. Jadi always on display kalau versinya Samsung cukup menarik lah. Kemudian mungkin kita bisa cek fitur-fitur spesialnya ada apa aja. Sini ada game turbo, ada second space buat bikin Windows yang kedua, ada shortcut. Dan ini game turbo masih sama seperti yang di MIUI 10, fungsinya sama, bisa mempercepat proses game teman-teman biar lancar, tidak terganggu notifikasi, terus koneksi jaringan pun difokuskan ke game yang kita pilih. Oke, terus selanjutnya saya udah install juga Antutu Benchmark. Kita lihat benchmarknya berapa. Sini tertera 252.451. Sebenarnya ya dibilang mengecewakan sih enggak, ya standar lah, karena dia pakai prosesornya kan Snapdragon 730G. Ya agak sayang sih, dengan udah desainnya flagship, harganya juga lumayan, tapi prosesornya cuman Snapdragon 730G. G itu untuk gaming, tapi tetap kayaknya masih di bawah dengan Snapdragon 855 ataupun 845. Ataupun kalau kita bandingkan dengan Redmi Note 8 Pro, ini saya masih ada HP-nya di sini. Saya coba cek Antutunya. Ya, teman-teman bisa lihat Redmi Note 8 Pro itu bisa mencapai 281.870, tapi di sini cuma 252.451. Ya, ini Redmi Note 8 Pro itu pun padahal bukan pakai Qualcomm tapi pakai MediaTek. Prosesornya MediaTek Helio G90T. Kalau di sini Snapdragon 730G dengan GPU Adreno 618. Sekalian saya review juga spesifikasi lainnya. Di sini resolusinya 1080x2340, jadi Full HD plus. Terus di sini ada tipe RAM-nya LPDDR4 dual channel, memori frekuensinya 1860 MHz dengan RAM-nya 6 GHz. Di sini terbacanya 5,5 sih, tapi sebenarnya 6 GHz. Terus terbaca juga ini memori internalnya 128 GB yang sudah terpakai oleh sistem sekitar 15 GB. Lalu jenis penyimpanannya udah UFS 2.1 juga. Dan ini arsitektur CPU-nya. CPU-nya ini udah pakai 8 core, dimana 2 core utamanya itu Kryo 470 Gold. Infonya itu kekuatannya itu 2,2 GHz. Dan kemudian ada 6 core itu Kryo 470 Silver dengan kecepatannya 1,8 GHz. Ya nggak mengecewakan, tapi standar lah. Yang penting bisa buat main game lancar. Nanti kita coba review main game COD Mobile, kita dapat spesifikasi seperti apa, grafisnya dan pencapaian FPS-nya. Oke.
Tapi kembali lagi, ini kan handphone bukan dicari, bukan HP buat gaming ya. Ini HP-nya adalah HP kamera. Jadi ini nilai jualnya di sini, di kameranya, bukan di gamenya. Nanti kita coba kameranya seperti apa ya. Kita langsung aja tes interface kameranya. Oke, kita di sini langsung ada informasi 50 kali zoom. Ya, kita tes di sini menunya. Ini ada menu foto, video, dan di video juga ada pilihan vlog ternyata. Coba kita klik. Ya, jadi teman-teman bisa langsung vlog nih. Udah ada tema-tema vlog nih. Nanti kita cobalah di review lebih dalam lagi. Terus ini ada video singkat atau short videonya, dan sini ada slow motion 960 fps, 120 fps, 240 fps. Jadi dia bisa sangat slow motion, super slow motion, tapi dengan catatan dia slow mo-nya pakai interpolation. Jadi nggak kayak HP Galaxy S9 ataupun Sony Xperia Z3, Z2, dimana dia dari kameranya itu udah ada memorinya, tapi ini enggak, ini pakai interpolasi biar bisa jadi 960 fps. Oke, dan yang khasnya lagi di sini adalah ada dedicated 108 megapiksel fotografi. Ya, ini kita coba dulu tes. Sini. Tajam sih kalau saya lihat. Nah, sini. Nah, tapi agak lama ya prosesnya. Jadi teman-teman bisa lihat nggak bisa langsung. Jadi kalau kita pakai mode 108 megapiksel butuh waktu untuk memproses datanya dulu. Ya. Shoot in Mi Note 10 108 megapiksel. Kita zoom, nggak salah sih, tajam banget kalau kita lihat. Kita lanjut lagi untuk kameranya. Ada lagi mode portrait seperti biasa. Ini mode bokeh. Ini pakai kamera tele 2x2. Yang digunakan adalah kamera tele 2 kali zoom ditambah dengan sensor lainnya. Terus ini juga ada mode malam, mode panorama, dan mode pro. Ini buat yang suka manual settingannya. Ada settingan white balance, ada settingan fokus, ada shutter speed juga, ada ISO, dan ada pilihan lensanya. Oke, mungkin itu aja. Next time nanti ada video lebih detail lagi, penjelasan hasil kameranya, kualitasnya seperti apa dibandingkan dengan handphone lainnya. Oke, sekian dari saya, terima kasih.